Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi Tantowi. wabarakatuh. Ya, ya. Iya, jam berapa Prof sekarang di Washington DC ini? Di Washington DC sekarang jam 11.40 malam. Malam. Ya, mau tengah Iya, Prof. malam. Ya, ini menunjukkan Prof Popi memiliki komitmen yang kuat, kepedulian untuk mau sharing ilmu dan pengalaman terhadap kemajuan SMA dan SMK di tanah air. Ya, Ya, sedang musim apa ini, Prof? sekarang musim summer ya. Summer, Jadi oh iya. ya pagi malamnya itu jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Maghribnya ya, maghribnya jam Iya, 8.40. Iya, musim baik, panas, Prof. lagi musim panas. Iya, Ya, Prof, mohon izin saya membacakan resume Prof Popi. Nama ya, Popi silakan. Rufaidah, pekerjaan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC dari 2018 hingga sekarang. Beliau juga adalah guru besar di bidang manajemen strategik dan pemasaran Universitas Pajajaran, pendidikan PhD dari University of New South Wales, Sydney, Australia, 2001 hingga 2006. Kemudian Master of Business Administration dari Murray State University, Kentucky, Amerika Serikat, 93 hingga 94, dan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran tahun 1986 hingga 1991. Penghargaan yang diperoleh Academy for Global Business Advancement, Distinguished Scholar 2018, Academy for Global Business Advancement, Best Paper 2018 dan 2016. Organisasi sekarang beliau adalah Vice President for Northern Indonesia, Academy for Global Business Advancement based in USA. Selanjutnya Sekretaris Jenderal Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Demikian resume atau biografi singkat beliau. Kepada yang kami hormati, Profesor Popi Rufaidah, SE MBA, PhD, waktu dan kesempatan disilahkan, Prof. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan yang saat ini telah hadir Bapak Dekan. Terima kasih Pak Dekan telah mengundang kami, hatur nuhun. Sami-sami Ibu, Ya, sami-sami. ya. Kemudian juga ini sahabat saya Pak Yudi yang sudah lama sekali ya Pak Yudi, setelah saya selesai S3 kemudian bertemu dalam bidang keilmuan marketing dan masih silaturahim sampai dengan saat ini. Kemudian juga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang saat ini diwakili dari Dinas Pendidikan, selamat dan senantiasa sehat selalu untuk menjaga Jawa Barat dan juga warga lainnya di Indonesia. Dan juga kepada peserta yang saya dengar katanya dari Sabang sampai Merauke-nya ada nggak, ada Sabang dari Provinsi Papua? Pesertanya tersebar ya seluruh Indonesia. Ya, betul Prof. Betul ya? Ya, betul Prof. Betul. Ya, terima kasih ini atas kehadirannya. Ini suatu kesempatan yang berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu semua hari ini untuk sharing session lah ya, sharing session tentang apa-apa yang berhubungan dengan yang diminta oleh panitia. Tapi mohon maaf ini slide-nya dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya izin sharing slide-nya ya ini. Jadi ini panitia meminta kepada kami untuk menampilkan tentang strategi branding strategi ya. Jadi strategi membangun sejumlah identitas sebagai bagian terciptanya citra ya, terbentuknya satu image kesan yang positif. Tapi mungkin saya akan menyampaikan dahulu pengantar yang berhubungan dengan kekiniannya di Amerika Serikat ya. Saat ini saya dipercaya sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana salah satu tupoksinya adalah untuk meningkatkan kolaborasi di bidang pendidikan, pendidikannya dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kemudian kolaborasi di bidang riset, kemudian di bidang iptek ya.
Dan juga aspek kebudayaannya adalah dalam melakukan diplomasi budaya untuk membangun hubungan bilateral antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa penuh tantangan di negara yang boleh dikatakan masih menjadi ikon sebagai mengklaim diri sebagai negara superpower ya. Nah, mungkin ini sekilas saja tentang bagaimana COVID-19 saat ini di Amerika. Kita mengetahui bahwa Amerika Serikat masih tertinggi ya dalam kasus yang COVID-19 ini. Kemudian kasus-kasus perhariannya juga bisa dilihat di dalam grafik ini, pernah ditutup ya pada saat lockdown tuh menurun, namun saat sekarang tahap reopening kedua itu sama dengan negara-negara lain terjadi peningkatan. Dan ini pun juga tadi sudah diterangkan, ini mengenai masalah disiplin dari orang per orang yang masih belum mau tertib untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan jumlah kasusnya juga masih tertinggi ya, di Amerika itu hampir 4.500.000-an, dan yang meninggal pun juga masih tinggi. Bahkan saat reopening sekarang ini, kami di KBRI Washington DC itu work from office-nya itu parsial ya, jadi diatur satu orang ya, tidak semuanya masuk. Baru-baru ini pemerintah New York itu menerapkan kebijakan warga, ini kan Washington DC dengan New York itu berdekatan ya, tetanggaan kayak Bandung, Garut lah gitu. Yang datang dari Washington DC ke New York itu nggak bisa langsung jalan, harus karantina mandiri 14 hari. Begitu juga di negara-negara bagian yang lainnya. Jadi ini sudah semakin sangat ketat sekali aturannya, karena kenapa Amerika paling tinggi? Karena memang mobilitas orang itu sangat tinggi sekali. Di 55 negara bagian itu sangat tinggi ya mobilitasnya. Sehingga ini terlihat ya penurunan tinggi, sangat tinggi sekali, baik di India juga tinggi, Brazil turun, kemudian naik lagi, di Afrika Selatan sama. Jadi ada masa-masa pada saat terjadi fase reopening kemudian meningkat lagi. Kecuali di Rusia ya, di Rusia itu terjadi penurunan saat ini ya. Nah, ini hanya gambaran saja. Nah, ini mungkin saya ingin sharing baru-baru ini baru dikeluarkan kemarin oleh jadi Washington DC itu, Washington atau negara bagiannya disebutnya adalah Distrik Columbia. Itu adalah semacam negara bagian yang khusus ya, khusus karena itu adalah ibu kota dari Amerika Serikat, di mana Presiden Trump office-nya yaitu White House ya, Gedung Putih itu ada di Washington DC. Dan Washington DC ini dikepalai oleh wali kota ya, mayor, dan memiliki program-program yang sama tentang adaptasi kebiasaan baru untuk semester yang akan datang. Nah, ini adalah rencana-rencana, ini hanya sharing saja ya. Jadi rencana sekolah tahun 2020-2021 sudah diumumkan untuk Washington DC ini semuanya dari SD sampai dengan SMA itu virtual ya. Jadi hasil survei menunjukkan masyarakat masih kekhawatiran, takut untuk membuka kelasnya yang di Indonesia mungkin yang zona hijau sudah mulai, tapi kemarin sudah diumumkan di Washington DC itu untuk semester yang akan datang itu adalah semuanya virtual. Nah, ini kita lihat saja ya, jadi akan dimulai sekarang ini musim summer. Musim summer itu tidak ada sekolah ya. Biasanya di Amerika Serikat itu musim summer 3 bulan itu full adalah masa holiday, masa liburan. Jadi semua itu akan diterapkan secara virtual mulai dari TK ya sampai dengan kelas 12. Dimulainya tanggal ini, jadi penuh tantangan yang boleh dikatakan berat ya bagi orang tua. Survei-survei menunjukkan bagaimana orang tua, guru pun juga harus memiliki strategi yang optimum. Kemudian ini sampel dari high school schedule, bagaimana proses pembelajaran di rumah. Jadi kan ada ada virtual, kemudian bagaimana menyiapkan untuk program di rumah agar anak-anak itu bisa mengikuti materi yang disampaikan.
Jadi mulai periode 1 susunan materinya sudah diatur sedemikian rupa ya, kemudian ada waktu makan siang, kemudian ada waktu untuk pengaturan belajar art, bahasa, kemudian matematik, kemudian ada pelajaran pilihan yang berhubungan dengan musik. Nah, ini template-template ini di-sharing oleh kota, oleh pemerintah kota Washington DC. Kemudian juga walaupun Amerika ini mengklaim sebagai negara superpower, sama saja ya, masalah-masalah yang muncul misalnya aksesibilitas terhadap gadget itu atau terhadap equipment itu pun juga menjadi satu hal yang masalah. Ditemukan ada masalah yang tidak memiliki, ya, kemudian rusak, kemudian juga terjadi gangguan, itu sesuatu yang sangat umum sekali. Jadi di sini student without a device or internet access at home will be provided by Detect Technology. Jadi pemerintah memberikan equipment ya untuk membantu akselerasi. Nah, ini juga survei yang dilakukan dari dari TK sampai kelas 12 menanyakan tentang aksesibilitas terhadap teknologi. Bagaimana apakah mengalami kesulitan atau tidak ya untuk mengetahui agar proses pembelajaran nanti berjalan lancar. Nah, hasil survei menunjukkan, nah ini nanti akan dihubungkan tentang bagaimana kita membangun branding tadi ya. Kepala sekolah itu memiliki katakanlah berkoordinasi dengan dinas setempat untuk menggunakan instrumen survei kepada orang tua dan juga kepada siswanya mengetahui tentang berbagai permasalahan. Nah, ini tentu membutuhkan satu instrumen atau alat ukur yang jelas ya sehingga bisa mengupdate. Nah, ini contoh teknologi survei devices. Di sini disurvei tentang bagaimana aksesibilitas pelajar terhadap devices yang digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian di sini survei menunjukkan sangat beragam ya. My student doesn't have access to device, itu jumlahnya banyak, 5.845 ya. Kemudian my student has access to DCPS ini ya, DC itu District Columbia Public School issued device. Kemudian my student has access to a personal tablet, itu 2.000 dari sekian. Jadi masalah itu pasti ada, baik saya yakin di negara-negara besar yang lainnya, bagi di Indonesia juga. Bahkan di Indonesia itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program yang bisa dilihatnya secara luring ya, secara offline melalui program TV. Nah, kemudian ini masalah tentang ketersediaan device, kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas di sini pertanyaan ditanyakan adalah my student has dedicated access to device anytime for learning at home. Ada 5.600, tapi masih ada yang sharing ya, misalnya satu keluarga itu ada yang anaknya 4, anaknya 3 ya, kemudian equipment hanya 1, kemudian saling berbagi. Ini pun juga menjadi permasalahan yang mau tidak mau harus diperhatikan. Belum tidak punya pulsa ya, banyaklah permasalahan yang artinya harus terus diupdate. Internet availability juga ini sama, ada masalah yang dihadapi, ada misalnya ditanyakan my student doesn't have access to a hotspot or reliable internet ya. Kemudian ini sekarang ini dengan virtual learning itu ada gerakan bagaimana kepala sekolah kemudian para guru ini perlu secara konsisten untuk memperbaiki proses engagement bagaimana untuk delivery-nya ya. Ini harus perlu distandarisasi sehingga bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kemudian platformnya pun juga jangan sangat beragam ya, yang sangat membingungkan. Misalnya ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ya, Teams, banyak sekarang platformnya sangat beragam. Kemudian di sini virtual learning and equity. Jadi equity itu adalah kesamaan. Bagaimana sekolah, ya, kepala sekolah menjamin bahwa
siswa itu memiliki akses yang sama ya, sama rata, dan juga mendapatkan perhatian yang sama pada saat membutuhkan untuk konsultasi saat belajar online. Ada beberapa hal yang memang harus diajarkan secara langsung ya, kemudian ada yang tidak bisa dilakukan secara online. Kemudian kita lihat di sini juga, nah di Amerika itu memang negara yang sangat maju, apalagi di sini sangat bebas ya, agama kan tidak diajarkan, beda dengan di Indonesia bagian value kehidupan. Di sini tuh banyak orang anak-anak yang katakanlah berasal dari keluarga broken home ya, kemudian diurus oleh negara karena orang tuanya kena drugs ya, kemudian juga bermasalah gitu. Kemudian punya permasalahan di sekolahnya, kemudian ada yang tinggal di rumah sosial, dan memiliki masalah mental health ya. Ini juga bagian yang perlu difasilitasi oleh sekolah. Bahkan selama pandemik itu pun juga terjadi peningkatan bagaimana stresnya orang tua berdampak juga terhadap anak-anak. Nah, bagaimana guru ya, prinsipal kepala sekolah juga memikirkan tentang isu-isu ini ya, bukan hanya protokol kesehatan tapi aspek mental lainnya dalam rangka untuk menjamin bahwa anak didiknya itu dapat mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini tentang social emotional development activities perlu dimasukkan ke dalam bagian apakah itu ekstrakurikuler atau intrakurikuler yang diajarkan di sekolah. Nah ini juga ya satu contoh yang dilakukan oleh di kota Washington DC ini adalah bagaimana sekolah-sekolah itu ada satu sesi menyiapkan live lesson, jadi pembelajaran yang live, interaktif untuk bertemu dengan semuanya. Karena itu pun juga itu masa-masa yang sangat menyenangkan. Misalnya masuk ke Zoom, kemudian semuanya hadir ya, kemudian mereka bisa saling ngobrol satu sama lain. Itu adalah satu pengalaman yang dicari-cari sampai dengan saat ini menjadi salah satu interactivity yang ditunggu-tunggu. Nah ini pun juga perlu ada semacam satu jadwal khusus yang disiapkan oleh sekolah untuk menjadi bagian pembentukan branding untuk sekolah. Nah, tadi ya ini yang tadi disampaikan itu adalah ilustrasi ya, ilustrasi tentang yang dilakukan oleh wali kota di Washington DC. Nah, materi yang dimintakan oleh panitia kepada saya itu adalah tentang masalah branding strategi ya. Jadi apa sih yang disebut dengan brand itu ya? Brand itu adalah merek ya. Jadi merek itu bisa berbentuk kombinasi simbol, ya nama, istilah, style, seperti Unpas itu adalah brand ya, Unpad brand ya, SMA 8 itu brand. Kemudian misalnya kita banyak melihat produk-produk misalnya Samsung, iPhone, ya, kemudian Toyota itu adalah brand. Jadi tapi banyak sekali sekarang zaman adaptasi kebiasaan baru itu produk-produk yang lahir karena terciptanya masa untuk mempertahankan secara perekonomian, muncul nama-nama yang katakanlah merek-merek produk yang sangat banyak sekali ditawarkan oleh wirausaha baru, startup ya. Namun apakah si merek itu memiliki image yang positif atau tidak? Apakah diingat oleh pasar atau tidak. Nah, jadi brand itu ada ya, tapi bagaimana caranya kita sebagai pendidik ya untuk mampu menciptakan merek itu dikenang oleh pasar sasaran sehingga menjadi identitas merek yang kuat dalam membentuk citra dirinya ya. Nah, sekarang brand ini mungkin materinya saya arahkan ke aspek yang disebut dengan personal branding. Ini saya dulu sering nulis ya di koran PR di Pikiran Rakyat di kolom Marketing and Brand tahun 2008 ya, membuat satu definisi yang disebut dengan personal branding. Apa sih personal branding ini? Personal branding itu adalah proses membangun identitas khas seseorang sehingga dikenal dan dikenang oleh publik.
Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini itu sebagai mayoritas adalah sebagai kepala sekolah, tentu menginginkan ada satu image yang positif. Nah, sekarang di zaman adaptasi kebiasaan baru, apakah itu menjadi sesuatu yang penting atau tidak? Itu menjadi salah satu yang penting, karena saat ini yang namanya virtual learning, virtual meeting, ya, kemudian banyak hal yang terjadi saat ini menjadi bagian untuk pembentukan citra tadi ya, pembentukan citra. Bahkan secara masif ya, secara luar biasa intensitasnya sangat tinggi sekali adalah berlomba-lomba untuk membentuk yang namanya citra diri, ya, identitas yang lebih baik karena fasilitasi untuk menggunakan segala bentuk moda-moda untuk online. Jadi brand itu kembali adalah identitas, ya, identitas, nama atau kombinasi yang lainnya. Nah, untuk membangun identitas itu yang dibutuhkan adalah harus ada pembeda. Sekarang ini ada banyak sekali produk lah katakan yang membuat produk fashion, ya, produk fashion banyak sekali. Produk fashion itu dibuat dengan nama-nama katakanlah nama-nama yang berasal dari bahasa Arab, ya. Kemudian juga ada produk-produk yang berasosiasi dengan perangkat gadget, selalu berasosiasinya adalah dengan nama-nama kebarat-baratan. Misalnya sepatu yang selalu berasosiasi dengan produk-produk dari Italia, begitu. Jadi karena saking banyaknya, seringkali kita tidak bisa mengingat, ya. Nah, begitu juga sekolah, misalnya di Indonesia ini banyak sekolah, misalnya, tapi apa sih yang menjadi khasnya sekolah tersebut? Mungkin masih berlangsung saat ini sekolah favorit, ya, misalnya SMA apa, khasnya apa. Nah, sekarang bagaimana membentuk personal branding buat Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, gitu. Sebagai kepala sekolah itu bagaimana caranya agar memiliki identitas khas sehingga dikenal dan dikenang oleh publik. Nah, ini ada cara-caranya, ya, tahapan-tahapannya. Bagaimana membangun personal branding, adaptasi kebiasaan baru agar Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu memiliki identitas yang khas dan dikenang oleh audiensnya, ya, oleh audiensnya. Jadi yang pertama itu adalah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah perlu memiliki yang disebut dengan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu kepada publik dengan mudah dan diterima dengan baik. Ya, jadi what you say-nya. Ada yang pertama adalah what you say, apa yang dikatakan. Kemudian yang kedua adalah what you do, apa yang Anda lakukan, ya, itu akan diingat oleh target audience. Dan yang ketiga itu adalah what you show, ya. Jadi apa yang Anda perlihatkan. Ya, ada 3 strategi untuk membangun personal branding. Bagaimana agar diingat oleh audiens kita, diingat oleh pasar sasaran kita, diingat oleh target market kita, ya. Jadi what you say, apa yang dikatakan, what you do, apa yang dikerjakan, dan what you show, ya, apa yang diperlihatkan kepada publik. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi what you say ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan sesuatu yang trusted. Saat ini banyak hoax, ya, walaupun zaman COVID, zaman new normal, adaptasi kebiasaan baru ini, sumber informasi yang akurat itu sangat penting sekali kita perhatikan. Pada saat kita mengutip sumbernya dari mana, pada saat kita googling, ya, misalnya kemudian dapat gambar, foto, itu harus jelas dari mana tuh gambarnya. Sehingga itu bisa dipercaya. Itu tentang trusted. Apa yang akan kita sampaikan ada referensinya, sumber-sumbernya, ya. Dan itu untuk memperkuat apa yang disampaikan. Kemudian unik, ya. Nah, seringkali kita mendapatkan bahan yang sangat banyak, kemudian kita baca dan langsung disampaikan. Nah, ini bagaimana kita harus mampu mengolah kata-kata yang pas dengan audiens kita. Jadi yang disampaikan dengan bahasa yang padat, mudah diingat, ya. Bisa juga tadi kalau Ibu dokter itu menyampaikan dengan kombinasi bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa lokal, itu juga menjadi salah satu keunggulan. Kemudian diterima, ya, accepted. Ini sangat penting sekali bagaimana communication skill itu penting. Bagaimana mampu memiliki multi level communication. Bahasa ke anak muda yang kekinian, SMA sekarang berarti adalah generasi Z, ya. Generasi yang boleh dikatakan yang hidupnya itu sudah gadget minded, ya. Dan saat ini dengan adanya COVID itu perubahan itu sangat luar biasa cepat sekali, ya. Update yang terjadi di lapangan itu sangat luar biasa cepat mengenai masalah peraturan-peraturan,
mengenai masalah ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah di satu tempat ke tempat yang lainnya itu berubah sangat drastis sekali disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kami pun juga di sini menghadapi situasi yang sangat sulit sekali ya karena jumlah korban yang terkena COVID-19 ini bertambah sehingga penyesuaian itu pun juga terjadi. Jadi yang disebut dengan opening phase ini saat ini misalnya kalau kita mau makan di kafe, di restoran itu hanya bisa diambil saja, tidak masuk ke restorannya karena restorannya kapasitasnya sedikit. Nah, hal-hal seperti itu ya. Jadi baik personal maupun sekolah itu bagaimana pada saat menyampaikan sesuatu itu perlu dipertimbangkan tentang tadi sumber informasinya harus trusted ya, kemudian unik, mudah diingat, kemudian dapat diterima ya, kemudian selalu mengupdate berita-berita yang kekinian. Nah, kemudian ini ada satu contoh bahan yang mungkin nanti saya akan share ya, tentang yang kedua ya tadi. Jadi untuk membangun personal branding yang kedua tadi selain what you say adalah what you do. Apa yang kita kerjakan di adaptasi kebiasaan baru ini? Kita sekarang betul-betul hook up ya dengan internet, dengan laptop kita, dengan komputer kita. Jadi what you do kita itu harus fokus. Kita perlu memiliki satu keminatan yang khusus untuk membangun brand image kita. Mungkin ada istilah generalis atau spesialis ya. Jadi jangan jadi NRP gitu ya. NRP itu apa? Nampi rupi-rupi pada melan lah ya. Jadi semuanya diambil. Nah, ini harus hati-hati itu. Jadi fokus itu penting sekali. Ada satu keunggulan yang dipertahankan, apakah mau jadi spesialis di bidang marketing, ahli akunting ya atau bidangnya fisika atau apa. Kalau di level kepala sekolah tetap aspek manajerial itu menjadi satu keharusan, tapi ada hal yang spesifiknya juga perlu ditampilkan. Kemudian tadi unik ya, uniqueness ini menjadi suatu yang penting apa yang kita kerjakan, misalnya membuat blogs, membuat podcast, nanti saya akan tampilkan ya contohnya. Kemudian jejaring ini network dengan antar kepala sekolah yang lain dalam rangka untuk menampilkan tadi hal-hal yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga ya what you saw-nya adalah bagaimana di saat adaptasi kebiasaan baru ini adalah tadi bagaimana kita memiliki blogs, kemudian links ya sumber-sumber informasi yang bisa di-sharing kepada pasar sasaran kita. Dan saat ini kuliah atau proses pembelajaran itu bisa direkam dalam bentuk podcast dan itu mungkin lebih mudah, tidak menggunakan pulsa yang lebih besar dan bagaimana pada saat akan dirilis itu harus di screening dahulu ya agar tidak terjadi kesalahan ucap ya. Yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah itu ya, jadi ada kembali lagi ke yang tadi ya tentang bagaimana membangun personal branding, sejumlah identitas yang akan membentuk citra diri seseorang berdasarkan apa yang disampaikan ya what you say, apa yang diucapkan, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian apa yang akan diperlihatkan kepada pasar sasarannya. Nah ini ada satu contoh. Nah ini ada satu contoh. Ini ada situs yang sangat bagus sekali ya, United Federation of Teachers, asosiasi dari guru, di mana di sini ada sejumlah akses link yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi di sini itu mulai dari general content ya, tinggal diklik ya si situsnya itu. Terus ada untuk pelajaran matematika, literasi, ya, social studies, art. Jadi situ ada museumnya secara virtual yang bisa diakses ya. Kemudian di sini learning management tools. Misalnya kita lihat di sini virtual field trip misalnya ya. Kita lihat ke sini. Bisa terlihat nggak ininya ya? Belum terlihat, Prof. Sudah belum terlihat ya? Belum, Prof. Oh, sebentar.
Tinggal di share screen. Iya. Ya, ini sudah ya? Sudah, Prof. Sudah tampil. Sudah tampil ya. Nah, ini yang tadi, sebentar ya, saya kembali. Jadi ini yang situs tadi saya sampaikan, ini sudah terlihat ya screen ini. Jadi ini ada satu situs yang sangat kaya informasi yang digunakan sebagai materi pembelajaran oleh guru-guru di Amerika Serikat, United Federation of Teachers. Di sini ada materi-materi yang difasilitasi oleh banyak lembaga ya, seperti Library of Congress, kemudian New York Library Remote Learning Resources, ya, Smithsonian Institute, untuk menunjang materi-materi yang dibutuhkan. Jadi nanti bisa diakses satu-satu mana yang cocok dengan materi yang disampaikan oleh kita ya. Misalnya di sini saya, nah ini ya untuk yang art, nanti saya lihat. Dan yang tadi saya ingin perlihatkan itu misalnya ini ya, misalnya ini sebentar. Nah ini Smithsonian itu adalah museum ya, museum yang sangat luar biasa, world class di Washington DC ini. Mereka memiliki sejumlah sumber yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran. Jadi misalnya ditugaskan pelajar untuk mempelajari tentang, katakanlah mata kuliahnya tentang International Museum ya, di situ contoh-contohnya bisa langsung di search ya oleh pelajar yang ditugaskan. Nah di sini ada training supportnya. Nah ini yang Smithsonian. Kemudian ada yang di sini itu ada yang bagus bagaimana ini virtual tour untuk melihat, katakanlah ke tempat, ini tadi virtual field trip ya. Nah, jadi ini virtual tour, bagaimana ini pelajaran seolah-olah kita datang ke tempat ini. Ini bisa terlihat nggak ya videonya? Ada. Bisa, Prof. Ya, nah ini satu contoh bagaimana kita nggak bisa jalan-jalan ke satu tempat, tapi di sini ada pelajaran misalnya tolong analisis tempat pariwisata yang ada di lokasi ini dan tolong dianalisis urban planning-nya, misalnya ya tentang pohon-pohonnya, dan seterusnya. Jadi ini satu contoh saja ilustrasi bagaimana kita mengeksplor sumber-sumber yang bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran. Jadi seolah-olah kita tuh ikut ke tempat tersebut untuk melihat ini di tempatnya adalah di Hot Spring, Mammoth Hot Spring. Ini satu contoh. Jadi seolah-olah kita masuk ke tempat tersebut ya. Izin Prof. Poppy, waktunya 1 menit lagi barangkali. Oke, ya. Nah itu hanya satu contoh ya. Ini tentang yang tadi, kembali lagi ke sini. Nah, mungkin terakhir, slide terakhir, di adaptasi kebiasaan baru itu adalah membangun personal branding tadi itu apa? Jadi membangun pertama adalah mengenai tingkat kepercayaan diri ya. Jadi walaupun di level kita pun juga kadang-kadang masuk ke dalam forum yang berbeda itu seringkali kita nge-pair lah istilahnya ya. Jadi ada strategi yang disebut dengan PDCA ya, membangun percaya diri. Pertama adalah what is your plan ya. Dalam adaptasi kebiasaan baru kita perlu menyusun satu perencanaan, target marketnya siapa, what do you do ya, apa yang akan kita lakukan. Dengan perubahan yang sekarang berubah sangat drastis itu, apa yang perlu dilakukan, kemudian have you check ya,
Apakah kita melakukan check and recheck ya terhadap lingkungan? Apakah hanya dalam konteks Jawa Barat saja atau Indonesia atau dunia ya? Ini perlu kita lakukan karena sekarang sudah borderless. Kita bisa mengambil mata pelajaran contoh-contoh yang lintas negara. Dan what is your action? Mungkin itu ya yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Poppy Rufaidah. Demikian telah kita ikuti bersama presentasi singkat dari Prof. Poppy. Sebelum Prof. Poppy meninggalkan ruang virtual ini, ada beberapa pertanyaan, Prof, yang sudah kami sarikan dari peserta seminar daring. Yang pertama, apakah ada, ini dari Dr. Ratu Andriani Hikmawati, SPD, SDN5, apakah ada cara atau some kind of trick bagi kepala sekolah untuk membangun personal branding bagi guru-gurunya? Karena terkadang tidak semua guru mudah untuk diajak berubah. Demikian, Prof. Suaranya, Prof. Prof. Tolong. Suaranya, Prof. Suaranya, Prof. Ya, tadi dikunci ya. Dah, sekarang udah keluar. Ya memang tantangan ya, jangankan di Indonesia, di negara besar seperti Amerika Serikat pun juga untuk menggunakan masker pun juga ada yang tidak mau. Jadi begitu juga sama, ada katakanlah sekelompok kolega guru yang sulit beradaptasi, tidak melihat yang namanya perubahan, itu memang suatu tantangan yang melalui penegakan aturan, kemudian melalui himbauan-himbauan, ya memang perlu dilakukan secara terus-menerus. Karena tadi ya, jadi membangun brand image itu untuk sekolah tidak bisa sendiri. Karena image itu adalah kumpulan sejumlah identitas yang muncul, bisa berasal dari visual aspek, ya gambar-gambar, bisa dari verbal aspek, kemampuan kita menyampaikan, kemudian juga dari behavior, dari perilaku. Dan perilaku itu sangat nyata sekali. Bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolega kita, oleh staff, ya, oleh petugas, itu menjadi akumulatif. Seperti tadi katakan, apa yang dikatakan, ya what you say, what you do, and then what you show, itu akan membentuk image. Nah sekarang kemampuan, katakanlah ini ada Padekan. Padekan ini, Padekan FEB Unpas ini ingin membentuk image-nya FEB Unpad itu sebagai apa ya? Yeah. Apakah ingin menjadi fakultas ekonomi yang memiliki keunggulan di bidang apa? Misalnya hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia itu memiliki program studi yang sama, akuntansi, manajemen ya. Ingin dibentuknya apa misalnya? Sesuaikan ada visi misinya. Visi misinya ada, tapi apa identitas apa yang ingin dibentuk? Sekarang misalnya mobil di dunia banyak dibikin. Ingat Toyota, ingat Jepang. Ingat BMW, ingat Jerman ya. Kemudian ingat yang namanya Porsche, ingat Itali misalnya ya. Apa yang ingin dibentuk di sini? Ingat ada FEB Unpad, ada FEB UBI, ada FEB Unpas ya. Apa yang ingin dibentuk? Ada SMA 8, apa identitas apa? Identitas itu dibentuk dengan tadi what you say. Misalnya sekarang ini di industri perguruan tinggi dengan memunculkan reputasi publikasi jurnal yang reputable. Itu menjadi bagian untuk membentuk citra universitas tersebut. Misalnya Unpas dikenal karena kental dengan budaya Sundanya. Itu sudah pilihan. Jadi kalau mau belajar tentang kebudayaan Sunda, kalau tidak ke Unpas misalnya atau ke universitas yang mana lagi, di Unpad juga ada gitu ya, tapi kekentalannya apa ini? Ini penting sekali. Begitu juga tadi sekolah. Sekolah itu ingin membentuk identitas, citra itu dibentuk dari sejumlah aspek yang ditentukan. Mau apa yang dimajukannya? Apakah dari tadi positioningnya, kata-katanya, apa? Dan ini harus dibicarakan bersama-sama, ditentukan bersama-sama, dan didukung oleh semua stakeholder yang ada. Nah, berbicara kepada katakanlah segelintir orang yang guru yang tidak mau responsif, tentu itu akan membentuk image karena guru itu adalah sensor pertama berinteraksi dengan murid-muridnya. Salah satu yang bisa dilakukan, yang sangat powerful itu adalah lakukanlah evaluasi secara rutin. Yang tadi diberikan contoh ya, hasil survei. Jadi survei itu sangat penting sekali, mengukur pertama kepuasan pelajar
terhadap guru tersebut dalam memberikan pengajaran. Kemudian juga bagaimana penilaian dari pihak sekolah terhadap masalah komitmen untuk pengukuran. Kan sekarang ada yang namanya personal scorecard ya. Jadi kinerja guru diukur oleh kinerjanya. Personal scorecard ini misalnya untuk dosen juga misalnya dinilai apanya, kinerja apanya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Berapa jumlah blogs yang dibuat, tulisannya ada berapa, bikin podcast berapa, ya, link website yang digunakan ada berapa. Itu digunakan ukuran-ukuran yang sangat standar untuk mengukur sehingga kalau dia tidak bisa memenuhi, dia akan kesalip sendiri, akan ditinggalkan, tertinggal dengan yang lain-lainnya. Katakanlah dijadikan dasar untuk penghitungan insentif, itu juga untuk dijadikan dasar untuk mengakselerasi yang lainnya. Dan tentunya juga sekolah harus punya selera ya. Jadi selera itu apa sih? Kita pengen punya handphone iPhone, pengen punya mobilnya keren. Tapi mata pelajaran nggak diupdate-update coba. Misalnya dosen mobilnya keren, tapi PowerPoint-nya masih gitu-gitu aja nggak update. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang ya. Jadi guru itu perlu mengupdate lah. Jadi Pak Dekan ini harus punya selera ya dalam menjalankan institusi ini. Karena kita ingin sesuatu yang wah, yang image-nya bagus, yang cool, keren, tapi dalam konten pembelajarannya tidak ngupdate juga itu kan sia-sia. Begitu juga guru-guru ini harus punya selera karena kita membentuk SDM unggul ya di level SMA itu. Kalau guru tidak punya selera, seleranya seperti apa? Masa kalah gitu dengan anak-anak yang bisa dengan cepat sekali dia memberikan akses, bahkan boleh dikatakan nggak perlu belajar di kampus, sekarang belajar sendiri. Sekarang ini sudah banyak sekali mata kuliah yang bebas diakses oleh tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah itu ya, jadi untuk menegakkan aturan agar semuanya itu bekerja, itu adalah ada sistem yang disebut dengan personal competition, diukur selalu, dievaluasi, dicatat, disebarkan dalam rapat dosen, berapa skornya tiap orang, tiap guru ya tentang capaian-capaian dari indikator-indikator tersebut. Jadi gunakanlah best practice dari yang sudah menerapkan tentang pengukuran kinerja tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ini jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Poppy Rufaidah. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, hanya ada satu pertanyaan yang dapat kami sampaikan ke Prof. Poppy. Terima kasih pada Prof. Poppy Rufaidah, SMBA PhD yang telah bersedia meluangkan waktu ini tengah malam di Washington Time untuk mendampingi kami semua dan berbagi ilmu dan spirit kepada semua peserta untuk dapat meningkatkan kualitas branding dalam meningkatkan citra SMA atau SMK yang dipimpinnya. Terima kasih banyak Prof. Poppy, salam dan doa kami untuk keluarga di rumah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.